Di awal season 11, kita diperlihatkan dengan Daryl dan kawan-kawan yang berhasil menemukan stok persediaan di sebuah camp militer. Namun yang menjadi persoalan, banyak sekali zombie-zombie yang berhibernasi di bawah sana, sehingga Maggie, Carol, dan lainnya harus mengevakuasi stok persediaan dengan sangat hati-hati. Semula semua berjalan seperti apa yang diharapkan, sampai akhirnya tali yang putus mulai memicu sebuah ketegangan. Memang benar Daryl sempat berhasil menahannya, namun darahnya yang terus menetes membuat para zombie mulai bangkit. Dan Maggie, Kelly, dan lainnya pun terus membantai para zombie yang menyerang, dan begitu juga dengan Daryl, Aaron, dan Jerry yang terus berusaha melindungi mereka. Namun dengan banyaknya zombie di ruangan ini benar-benar membuat suasana mencekam. Setelah berhasil melewati hal mencekam yang sempat terjadi, mereka pun berbondong-bondong kembali ke Alexandria untuk membagikan persediaan yang telah mereka dapatkan. Di sana Maggie sempat memandang sinis keberadaan Negan, namun seketika perhatiannya terpecah ketika Agatha, Duncan, dan Frost datang menyapa mereka. Maggie sangat senang dengan kedatangan mereka karena menurut berita yang saya dengar, 3 orang anggota Maggie ini merupakan petarung yang sangat amat hebat. Hingga Gabriel pun menyela pertemuan mereka dengan memberitahu bahwa persediaan yang didapatkan tidak cukup untuk bertahan dalam waktu yang lama. Mereka cemas akan hal itu. Mereka langsung mengadakan sebuah pertemuan untuk mencari solusi dari masalah ini, yang tentu saja mereka mulai kehabisan akal karena semua tempat sudah dijajaki dan tak membuahkan hasil sedikit pun. Dengan itu seketika Maggie menyampaikan opsinya bahwa Meridian, tempat tinggalnya dulu, ada banyak sekali pasokan dan persediaan yang mereka butuhkan. Tapi kita tak bisa pergi ke sana begitu saja karena ada sebuah kelompok yang terus berusaha menyerang untuk menguasainya. Maggie pun menjelaskan bahwa salah satu dari mereka sempat menyerang dan benar-benar kuat. Ada informasi jelas tentang kelompok ini, namun bisa dipastikan bahwa mereka selalu keluar malam dan jika kita berpapasan secara langsung pasti akan langsung mati. Mendengar apa yang Maggie sampaikan, Aaron merasa bahwa mereka harus memperkuat Alexandria sebelum menyerang tempat lain. Begitu juga dengan Rosita yang merasa hal ini sangatlah berbahaya untuknya. Namun mau bagaimana lagi, hanya Meridian lah satu-satunya harapan untuk mendapat pasokan. Hingga pada akhirnya Daryl pun mengajak mereka semua untuk tidak membuang-buang waktu lagi dan di tengah derasnya hujan ini, mereka benar-benar memulai perjalanan dengan membawa Negan sebagai Google Maps petunjuk jalan. Dan pada saat itu Negan mengajak mereka melalui terowongan bawah tanah mengingat cuaca yang benar-benar tidak mendukung di atas sana. Namun meskipun begitu, sepertinya Maggie dan lainnya belum dapat melupakan apa yang telah terjadi dan masih menganggapnya sebagai benalu sampai saat ini. Seiring berjalannya waktu, mereka terus menyusuri lorong yang dipenuhi kegelapan ini, hingga perhatian mulai terpecah ketika banyak sekali mayat yang terbungkus rapi menghambat perjalanan mereka. Daryl yang merasa penasaran pun segera mendekat untuk mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan massal ini, dan siapa sangka di sana ia juga menyadari bahwa semua mayat tewas dengan luka yang sangat mengerikan. Maggie yang tak mau terfokus dengan hal itu pun meminta mereka mulai menikam satu persatu mayat sebelum bangkit menjadi zombie. Hey
Bersama dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Eugene, Ezekiel, Yumiko, dan Juanita yang masih menjadi tahanan para manusia berseragam. Dimana kali ini mereka dihadapkan dengan dua orang yang menyebut dirinya sebagai auditor Commonwealth, dan seketika menegaskan bahwa akan ada pertanyaan yang harus dijawab dengan baik dan benar untuk masuk tahap selanjutnya. Karena mereka saat ini masih berada di tahap paling bawah dan harus melewati beberapa tahap lagi untuk memutuskan nasib mereka di tempat ini. Sejak saat itu Eugene dan lainnya pun terus menjawab pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang diberikan, dari sehari coli berapa kali, prot-prot pakai gaya apa, dan lain-lain sebagainya. Tentu mereka merasa risih akan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Namun mau bagaimana lagi, tak ada yang dapat mereka lakukan lagi selain mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Setelah selesai dengan sesi pertanyaan ini, Yumiko yang menyadari penyakit Ezekiel sempat kambuh pun merasa cemas jika akan memancing hal buruk terhadap mereka. Namun Ezekiel memintanya untuk tenang karena semua masih terkendali dan mereka hanya perlu mencari cara untuk melarikan diri. Eugene yang mendengar hal itu pun meminta mereka untuk diam dan tetap mengikuti semua peraturan yang ditetapkan karena ia benar-benar yakin bahwa ini adalah anggota Stephanie dan apa yang tengah dilakukan hanyalah sebagai ujian. Hingga perhatian Juanita pun teralih dengan adanya sepasang kekasih yang membicarakan pemrosesan ulang yang tentu saja membuat mereka bertanya-tanya. Dan tiba-tiba pria tinggi besar kekar berbaju oranye itu datang mengambil salah satu tahanan dan menegaskan bahwa inilah saatnya pemrosesan ulang dilakukan, sehingga membuat Eugene sangat ketakutan. Dengan itu Eugene mulai menyetujui rencana mereka untuk keluar dari tempat ini, yang siapa sangka siapa duga ternyata Juanita telah lama mengawasi semua gerak-gerik penjaga di sana. Where are you taking those two? Reprocessing. Setelah berhasil mengambil beberapa pakaian penjaga, mereka berniat untuk segera memulai pelarian secara perlahan. Hingga perhatian Juanita sempat terpecah dengan adanya ribuan informasi orang hilang yang tertempel rapi di sepanjang tembok. Dan yang paling membuat mereka terkejut ada sebuah surat dari saudari Yumiko yang selama ini masih menunggu kedatangannya. Sedangkan setelah perdebatan yang sempat terjadi, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan bekerja sama menyingkirkan semua rintangan yang menghadang. Hingga siapa sangka pada saat itu mereka mulai menyadari bahwa Gek dan satu anggota lainnya telah pergi melarikan diri. Dan bahkan kini mereka juga dibuat semakin cemas dengan sebuah kereta yang menghadang dan banyaknya zombie yang semakin mendekat. Dengan itu mereka pun berusaha menaiki gerbong untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Daryl harus bersusah payah mengejar anjing kesayangan yang pergi dari sana. Hingga ketika Maggie berniat menyusul anggota lainnya, tiba-tiba salah satu zombie terus menahan. Negan yang melihat hal itu sebenarnya sangat bisa menolong, namun ternyata ia malah membiarkan Maggie terjatuh begitu saja. Sebelum berlanjut, mari kita dengarkan Mbak Fatimah memberikan sedikit penjelasan dengan visual yang nyata. Dan lihatlah. For this first block, something that's so emblematic about it, and so we love that image. And so we have a wake out of this sort of dorm mythology of the comic book. It was really fun fight. That idea really came up, and why not do like a super cool? It was really fun to see them kick out our characters and the debate about where we want to do the subway because we high and low and the mix of people. Maggie and Negan, there's just, should they, you know, given the history after Glenn was killed and he is at a place where she thinks she's ever going to, feels like he's been on a journey to his by any means perfect. Maggie pun terjatuh di tengah-tengah koloni zombie yang siap menyerang, sehingga dirinya harus berjuang keras di sana. Sementara itu Gabriel dan lainnya yang telah berhasil memasuki gerbong kereta mulai membasmi para zombie yang mereka temui. Hingga Alden pun menyadari bahwa Maggie tak berada di sini, di sisi mereka, dan berniat untuk kembali menyusulnya. Namun seketika semua anggota benar-benar melarang karena mereka sangat yakin bahwa Maggie dapat menjaga dirinya sendiri. Sedangkan kini si Daryl terus membobol tembok yang menghadang untuk mengejar asuhnya yang semakin menjauh. Dan siapa sangka pada saat itu ia menemukan banyak sekali jejak-jejak kehidupan yang dapat menjadi gambaran bahwa materi duniawi
tapi tak begitu berarti dalam situasi seperti ini. Hingga perhatiannya kembali terpecah ketika pipa-pipa saling bergesekan dan membuat si asu kembali pergi menjauh. Di sisi lain, Yumiko yang tak sengaja menemukan pesan dari saudaranya pun memutuskan untuk tetap tinggal. Begitu juga dengan yang lainnya karena mereka tak mungkin meninggalkan Yumiko di tempat ini seorang diri. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Yumiko pun nekat mendekati para penjaga untuk meminta mereka mempertemukan dirinya dengan auditor atau sang penginterogasi. Benar saja, dalam pertemuan yang berlangsung, Yumiko langsung menunjukkan kepintarannya dengan menjawab semua pertanyaan dan bahkan juga menegaskan bahwa dirinya lulusan terbaik Harvard agar dua penginterogasi ini merasa tertarik dan mengizinkan kelompoknya tetap tinggal. Sepertinya benar, dengan semua kepintaran yang terlihat, auditor merasa bahwa Yumiko merupakan orang yang patut dipertimbangkan untuk bergabung dalam komunitas mereka. Sementara itu di sisi luar, Juanita yang telah menunggu terlalu lama proses negosiasi Yumiko pun meminta izin kepada para penjaga untuk memperbolehkannya pergi ke kamar mandi. Hingga beberapa waktu setelah wanita itu pergi, para petugas mulai membawa Eugene menemui pria berseragam oranye untuk melalui proses interogasi tahap akhir. Di mana pada kesempatan kali ini pria berbatang besar benar-benar memintanya jujur karena semua jawaban yang diberikan akan berpengaruh besar terhadap nasibnya ke depan. Dengan itu Eugene mulai menceritakan bagaimana dirinya bisa sampai di tempat ini bersama 3 temannya, di mana beberapa waktu yang lalu dirinya berhasil berkomunikasi dengan seseorang bernama Stephanie, sehingga mereka mulai mengatur pertemuan dan Eugene meminta 3 rekannya untuk menemaninya di sepanjang perjalanan. Eugene benar-benar berkata jujur kali ini, bahkan ia juga sampai menceritakan bahwa dirinya belum mengenal surga duniawi agar pria orange sadar tak ada yang ia tutup-tutupi lagi. Sepertinya pria itu pun benar-benar puas akan apa yang disampaikan. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, dirinya dibawa pergi ke sebuah tempat untuk bergabung kembali dengan Ezekiel, Yumiko, dan Juanita. Pada saat itu pria berbaju oranye juga datang untuk memberitahu peraturan-peraturan yang harus dipatuhi di tempat ini. Hingga tiba-tiba seorang wanita datang mencari Eugene dan setelah beberapa waktu melanjutkan perjalanan, Alden dan lainnya mendengar suara aneh dari bawah lantai yang mereka pijak, yang ternyata Maggie berhasil kembali dengan selamat dan berniat untuk langsung memberi pelajaran Negan atas apa yang telah ia lakukan. Mendengar hal itu, anggota lain juga begitu marah dan siap ready menunggu aba-aba dari Maggie jika berniat untuk menghabisinya. Namun Maggie sempat terdiam karena mereka sangat membutuhkan Negan sebagai penunjuk lokasi saat ini. Hingga tiba-tiba terlihat jelas Gage kembali datang meminta pertolongan dengan banyaknya zombie yang semakin mendekat. Seketika Alden berniat untuk segera menolong, namun Maggie melarang tegas hal itu karena sudah sangat jelas akan membahayakan keselamatan mereka. Dan Sorry. sedangkan kini Daryl yang terus menyusuri lorong harus berjuang keras membantai para zombie yang menghadang. Hingga tiba-tiba muncullah seorang pria dari balik kegelapan yang ternyata rekan Gage yang berusaha melarikan diri datang dengan luka yang cukup parah dan Daryl berniat untuk segera melakukan pertolongan. Namun pria itu tak mau kembali dicap pecundang dan meminta Daryl untuk membiarkannya mati di tempat ini. Kini Maggie yang menyadari para zombie semakin mendesak pun meminta Duncan dan beberapa anggota lainnya untuk membobol pintu agar mereka dapat segera melarikan diri. Namun sepertinya usaha yang mereka lakukan terbuang sia-sia karena pintu itu terhalang dengan sangat kuat dan para zombie terus mendesak ke arah mereka.
Seketika mereka pun bekerja keras melawan para zombie yang mulai berdatangan, dan bahkan Duncan yang masih sibuk membobol pintu mulai merasa cemas karena ada koloni zombie yang datang dari arahnya. Bahkan situasi ini sampai membuat Maggie rela memberikan senapan kepada Negan untuk membantu perlawanan yang siapa sangka Daryl yang telah kembali pun tak diam saja melihat kelompoknya terdesak seperti ini. Dan lihatlah cuk, bagaimana keseruannya. Setelah berhasil membantai para zombie yang menghadang, Maggie pun menegaskan bahwa mereka harus pergi melewati Bukit Arbor untuk melanjutkan perjalanan. Dengan itu Negan pun mengembalikan senapan yang sempat Maggie berikan dan mulai memandu jalan untuk mencapai lokasi yang Maggie sampaikan. Hingga di tengah perjalanan, perhatian mereka mulai teralih dengan adanya beberapa mayat yang bergelantungan. Dan inilah kelompok pencabut nyawa. Gone to shit since last time I was here. Let's double back. We can cut it. Mengetahui kekejaman kelompok yang datang, mereka pun terus berusaha bertahan. Namun dengan banyaknya senjata yang berterbangan membuat satu persatu dari mereka mulai terkena serangan. Sampai akhirnya mereka pun berpencar lari ketakutan di sana. Sehingga Maggie langsung memasuki gedung untuk mencari celah melakukan perlawanan. Dan ketika pria itu datang mendekat, Maggie dengan mudah dapat menjatuhkannya. Tak mau tersudut di tempat ini, ia pun terus memasuki gedung bermaksud untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Hingga tanpa sengaja ia bertemu dengan Alden di sana. Dan mereka berdua pun sangat terkejut dengan serangan yang datang secara tiba-tiba. Dan bahkan Maggie juga benar-benar terdesak dengan pisau runcing yang tepat berada di wajahnya. Namun Maggie tak mau menyerah dan terus berusaha melawan hingga pada akhirnya Negan datang membantunya di sana. Namun tiba-tiba pria bertopeng melempar bahan peledak untuk melarikan diri. Melihat keadaan Alden saat ini, Negan pun menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Dengan tegas Maggie mengatakan bahwa rencana akan berjalan seperti semula, mengambil persediaan untuk mencukupi kebutuhan. Maggie yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun meminta Negan membantu Alden untuk melanjutkan perjalanan. Hingga perhatian mereka kembali terpecah dengan suara teriakan Agatha yang tengah membantai para zombie yang terus menyerang. Dengan itu mereka pun segera mendekat hingga Agatha langsung memberitahu bahwa Duncan tengah terluka parah di sana. Tak mau melihat anggotanya yang perkasa tewas, Maggie terus memintanya untuk bertahan. Namun luka Duncan benar-benar di luar nurul sehingga dirinya tak bisa bertahan lagi, yang tentu saja membuatnya sangat bersedih. Bersamaan dengan kita juga diperlihatkan dengan Gabriel yang terluka cukup parah di sana. Hingga ketika salah satu anggota pencabut nyawa berjalan tak jauh darinya, ia langsung mencabut pisau dan bergegas untuk membalas apa yang telah mereka lakukan. Namun setibanya di sana, pria itu terlihat sudah terluka sangat parah dan bahkan ia juga meminta Gabriel untuk mendoakannya agar dapat mati dengan tenang. Gabriel yang sudah benar-benar muak dengan perbuatan mereka pun menolak tegas. Dan Pray for me. I thought you were a man of God.
Kini Maggie pun terus mengajak Negan untuk membawa Alden ke tempat yang lebih aman sebelum melanjutkan perjalanan. Mendengar hal itu, Negan kembali menyarankan untuk menghentikan perjalanan ini dan kembali ke Alexandria. Namun Maggie benar-benar menolak dan menegaskan untuk selalu mengikuti perkataannya. Hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan adanya seekor zombie terikat dengan kondisi luka mengenaskan yang tentu saja dapat kita simpulkan bahwa hal ini merupakan sedikit gambaran dari kekejaman kelompok pencabut nyawa. Come on. Bahkan tak cukup sampai di sana karena mereka juga harus mulai menghadapi koloni zombie yang kian mendekat dan Maggie yang menyadari hal itu segera mendekat untuk menyelamatkan Agatha. Namun Negan terus menyeretnya pergi karena kita harus sadar bahwa setelah tergigit manusia tak dapat diselamatkan lagi. Lain hal dari ketegangan yang mereka hadapi, Carol, Magna, dan Kelly pun mulai datang mendekati Rosita untuk mengajaknya masuk ke dalam hutan memulai perburuan. Merasa tertantang dengan ajakan Carol, ia pun bergabung dengan sangat senang hati dan terlihat begitu bersemangat dalam perburuan ini. Hingga ketika kuda-kuda liar mulai menampakkan diri, mereka segera bekerja sama untuk menangkapnya. Namun ternyata hal itu tak semudah yang dibayangkan karena kuda lari ketakutan sehingga mereka harus kembali melakukan pengejaran jauh masuk ke dalam hutan. Seketika perhatian mereka terpecah dengan banyaknya kuda-kuda yang ditemukan tewas mengenaskan, dan tentu saja hal itu membuat mereka semua semakin putus asa. Namun siapa sangka tiba-tiba ada beberapa kuda yang melintas tepat di hadapan mereka, dan Rosita yang tak mau melewatkan kesempatan ini lagi pun meminta mereka semua untuk menggiring kuda ke dalam kandang yang tak jauh dari titik lokasi mereka saat ini. Singkat cerita, setelah melalui perburuan yang panjang, mereka bergegas kembali ke Alexandria dengan 4 kuda yang berhasil mereka dapatkan. Kedatangan mereka pun disambut dengan sangat senang, dan Carol yang menyadari banyaknya warga yang kelaparan langsung menyembelih salah satu kuda hasil buruannya. Hingga setelah merasa tugasnya selesai, ia langsung datang mendekati Kelly untuk mengajaknya pergi karena masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sedangkan kini dengan keadaan Alden yang semakin memburuk, Negan dan Maggie memutuskan untuk singgah sementara waktu di sebuah gubuk kecil yang sudah lama ditinggalkan. Dimana pada saat itu Alden merasa hanya menjadi beban terus meminta Maggie untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Pada saat itu Negan juga menegaskan bahwa Maggie harus segera membuat keputusan mengingat larut malam yang mulai datang. You still have to decide. Here. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan jelas bagaimana kelompok pencabut nyawa membuat anggota Maggie kocar kacir lari ketakutan. Yang ternyata sampai saat ini Daryl masih terus saja berusaha lari menyelamatkan diri. Tak peduli dengan kesunyian ini, Daryl terus saja menyelinap di antara mereka dan bahkan ia juga mulai melumuri sekujur tubuh dengan saus tomat untuk mempermudah pergerakan. Hingga di saat dirinya akan pergi menjauh tanpa sengaja, ia mendengar gonggongan si Doc yang ternyata sudah berada di tangan salah satu anggota pencabut nyawa di sana. Daryl yang tak mau kehilangan peliharaannya begitu saja pun mulai bersiap untuk mengambilnya secara paksa, yang ternyata I never thought I'd see you again. Yeah, I thought the same. tentu Daryl sangat terkejut. Sosok dari topeng menyeramkan itu adalah Leah, wanita yang sempat hidup bersamanya dulu. Namun Daryl sadar bahwa keadaan saat ini sudah berubah dan dirinya hanya meminta Leah melepas anjingnya agar dapat segera pergi meninggalkan tempat ini. Hingga tiba-tiba
Anggota pencabut nyawa lainnya datang menahan Daryl dan mulai membawanya ke markas untuk melakukan proses interogasi yang keras, di mana pada saat itu Leah langsung menanyakan apa hubungan Daryl dengan kelompok Maggie, mengingat perselisihan di antara mereka sebelum pertemuan ini terjadi. Daryl pun sempat mengalihkan perhatian dengan memberitahu bahwa dirinya sudah berulang kali pergi mencarinya di luar sana. Namun ternyata Leah saat ini sudah benar-benar bukan seperti yang dulu, hingga wanita itu langsung membungkam Daryl dan bahkan juga disusul dengan anggota lainnya yang menyiksanya dengan kejam. Namun tiba-tiba Leah mulai merasa iba melihat keadaan Daryl yang sangat tersiksa, sehingga dirinya meminta mereka pergi karena dirinya sendiri yang akan melanjutkan proses interogasi ini. Dan pada saat itu ia juga langsung kembali menanyakan apakah hubungannya dengan Daryl dengan anggota Maggie yang masih berkeliaran di luar sana. Daryl menegaskan bahwa dirinya baru mengenal mereka dari seminggu yang lalu, hanya untuk memberikan beberapa alat dan dirinya mendapat sedikit makanan sebagai gantinya. Namun Leah tak semata-semata mempercayai apa yang Daryl sampaikan, dan ia langsung meminta anggota lain untuk memindahkannya ke ruang tahanan sebelum melakukan proses yang lebih jauh. Hingga setibanya di sana, ternyata Firoz yang juga telah terkurung di tempat ini mencoba mengajak Daryl berbincang. Daryl yang tak mau Leah mengetahui kedekatan mereka pun memintanya untuk diam karena sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu. Setelah beberapa waktu berselang, tiba-tiba beberapa penjaga datang membawa Frost pergi menjauh, dan Leah juga datang menemui Daryl untuk kembali berusaha mengorek informasi darinya. Daryl pun menegaskan bahwa tak ada lagi yang perlu ia katakan karena dirinya sudah memberitahu semuanya yang ia ketahui. Hingga perhatian pun terpecah ketika salah satu anggota lain datang memberitahu bahwa salah satu anggotanya ditemukan tewas akibat dari upaya penyerangan yang terjadi. Untuk itu Leah bergegas pergi bergabung dengan petinggi anggota pencabut nyawa lainnya untuk memberi penghormatan orangnya yang telah gugur. Hingga Popeye si gundul cerdas cermat muncul dari kegelapan, terlihat sangat marah dan meminta Leah untuk segera balas dendam. Entah masalah apa yang sempat terjadi di antara kelompok ini dengan kelompok Maggie, namun seperti yang kita lihat bahwa mereka seperti menyimpan dendam yang begitu sangat amat besar. Atas hal ini, Leah kembali datang menemui Daryl untuk memberitahu bahwa salah satu rekan yang ia anggap sebagai saudara sendiri telah ditemukan tewas. Dari sedikit perbincangan mereka, kita juga mendapat sedikit gambaran bahwa Leah sudah lama bergabung dalam kelompok ini. Bahkan menurut isu yang beredar, mereka merupakan pembunuh bayaran terorganisir jauh sebelum wabah ini berlangsung. Pada saat itu dirinya juga memberitahu bahwa semua anggotanya saat ini menganggap Daryl sebagai musuh, sehingga ia sangat berharap Daryl mau memberi sedikit informasi agar Leah bisa melindungi keberadaannya di tempat ini. Seketika Daryl pun menceritakan bahwa kelompok yang ia ikuti dipimpin oleh Maggie dan juga seorang pendeta bernama Gabriel yang masih berkeliaran di luar sana dan sangatlah berbahaya. Dengan itu Leah kembali bergegas pergi menemui Popeye untuk meyakinkannya bahwa dirinya lah bukan musuh. Terlebih lagi Daryl orang yang kuat dan akan lebih berguna bagi kelompok mengingat beberapa anggota mereka yang telah gugur. Popeye pun seperti merasa tertarik dengan apa yang Leah sampaikan. Namun sebelum itu, ia menegaskan bahwa dirinya harus bertemu dengan Daryl secara langsung sebelum benar-benar mengizinkannya bergabung dalam kelompok ini. Mendengar hal itu, Leah segera kembali ke ruang tempat Daryl ditahan dan langsung meminta anggota yang tengah mengintimidasi untuk segera pergi. Karena setelah apa yang mereka bicarakan, Popeye akan segera datang menemui Daryl untuk menguji kejujurannya. Hingga tiba-tiba pintu itu sudah terkunci dan ada sebuah cairan yang mengalir. Dan dengan kebakaran yang terjadi, Daryl pun terus mencari celah untuk mengeluarkan Leah dari ruangan ini. Hingga setelah perjuangan yang benar-benar menguras tenaga, siapa sangka Daryl berhasil mengeluarkannya tanpa luka sedikit pun. Bahkan kabar baik yang harus kita dengar ialah kebakaran ini sengaja dilakukan untuk menguji kepantasan Daryl bergabung dalam kelompok mereka. Setelah resmi mengangkat Daryl sebagai anggota, Popeye pun mengajaknya bergabung dengan anggota lain untuk menikmati kehangatan malam ini. Dimana di tengah-tengah kebersamaan mereka, Popeye mulai menaruh rasa curiga terhadap Bones yang dapat kembali dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sementara rekannya tewas dengan luka yang mengenaskan. Mendengar hal itu, Bones pun berusaha meyakinkan bahwa dirinya benar-benar
berada di lokasi dan tidak melarikan diri. Namun Pope tak mempercayai apa yang disampaikan dan langsung membandingkan kesetia kawanan Daryl yang lebih memilih menyelamatkan Leah terlebih dahulu daripada mementingkan dirinya sendiri. Dan sangat mengerikan. Kini, kita pun dibawa kembali ke Alexandria, di mana Jerry yang baru saja terbangun menyadari robohnya pagar pembatas dan para zombie mulai menerobos ke dalam. Dengan itu, Jerry langsung membangunkan semua rekan-rekan untuk berjuang bersama menghadapi mereka. Dan atas kekacauan ini, Carol dan lainnya mulai berpikir pergi ke Hilltop mengambil beberapa alat yang dapat digunakan untuk memperkuat tembok pertahanan agar hal serupa tak kembali terulang. Maka dari itu, mereka pun tak mau mengulur-ngulur waktu lagi dan bergegas memulai perjalanan ini. Heads up. Let's just get this done. Sedangkan di sisi lain, Judith yang tengah sibuk melatih rekan-rekan seusianya tiba-tiba dibuat heran dengan beberapa pemuda yang nekat mempermainkan zombie di sana. Judith tak mau hal buruk terjadi pun segera mendekat untuk mengingatkan mereka bahwa hal ini sangatlah berbahaya. Namun siapa sangka pemuda rebahan TikTok prot-prot ini malah melawan dan merasa mampu menjaga dirinya sendiri, sehingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Seketika Judith pun kembali pulang untuk sedikit menenangkan diri, namun siapa sangka setibanya di rumah ia melihat papan kayu kenang-kenangan dari Carl telah hancur yang tentu saja membuatnya sangat bersedih. You're so small. Rosita yang menyadari hal itu pun mulai mendekat untuk menceritakan bagaimana kerasnya masa muda yang ia lalui dan berharap Judith dapat lebih sabar melalui semua ini. Singkat cerita, setelah tiba di Hilltop, Carol dan lainnya mulai memilah-milih puing yang masih dapat mereka manfaatkan, hingga perhatian mereka terpecah ketika melihat koloni zombie yang mendekat, dan bahkan Lydia juga menyadari bahwa ada zombie penyamar di antara mereka. Seketika mereka pun membantai para zombie-zombie di sana, dan Aaron tak mau basa-basi lagi ketika berhasil menemukan sosok yang Lydia katakan. Namun Lydia tak membiarkan hal itu terjadi karena dirinya pernah mengenal baik pria tersebut. Aaron yang masih diselimuti kemarahan pun langsung menanyakan di manakah para zombie penyamar lainnya. Namun seketika pria bernama Kate ini menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang tersisa karena sejak perang konflik berakhir, zombie-zombie penyamar terpencar mencari kehidupan sendiri. Aaron yang tak mau mempercayai ucapan Kate begitu saja pun langsung bergegas mengurungnya ke ruang bawah tanah untuk menginterogasian lebih lanjut. Namun siapa sangka setibanya di sana, mereka menemukan topeng dan ada beberapa zombie penyamar lain hingga tiba-tiba beberapa zombie penyamar itu pun langsung menyerang Aaron dan beranjak pergi, yang tentu saja hal itu membuatnya semakin marah di sana. Seketika Aaron pun langsung meminta bantuan Jerry untuk mengikat Kate karena dirinya kali ini tak akan menahan diri lagi, di mana ia mulai menggunakan seekor zombie untuk mengetahui markas para penyamar saat ini. Kate pun menegaskan bahwa dirinya benar-benar tak tahu keberadaan anggota lainnya dan terus memohon agar Aaron segera melepaskannya. Namun Aaron tak mempercayai apa yang Kate sampaikan sehingga benar-benar membiarkan zombie itu menggigitnya di sana. Did you like that? Oh no, I swear. Stop lying! Again. And something else you're gonna regret. Lydia yang melihat proses terlalu kejam ini pun hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Namun tidak dengan Carol yang langsung membunuh zombie dan langsung mengingatkan bahwa ini sebuah langkah yang salah. Aaron sempat marah akan apa yang Carol lakukan, namun ia tetap berusaha menenangkan Aaron untuk berpikir jernih. Sampai akhirnya ia mulai sadar dan memberikan Kate kesempatan hidup di sana.
Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Ezekiel, Eugene, Yumiko, dan Juanita yang telah dibawa ke tengah-tengah masyarakat Commonwealth. Mereka diberi sebuah surat yang menawarkan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Eugene sempat ragu akan apa yang ditawarkan karena kita tahu bahwa mereka datang ke tempat ini untuk mencari bantuan melindungi Alexandria. Namun meskipun begitu, mereka juga tak menolak mentah-mentah dan akan menjalaninya sesuai ketetapan untuk melihat perkembangan. Hingga setelah beberapa waktu berselang, Yumiko yang tengah berkeliling tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan Tommy atau saudara laki-laki yang telah lama menunggu kedatangannya sampai saat ini. Dengan pertemuan mereka, Yumiko dan Tommy terlihat asik berbincang bersama, di mana setelah sekian lama ia benar-benar merasa heran karena bagaimana bisa Tommy yang mempunyai latar belakang sebagai dokter bedah berubah menjadi tukang kue seperti ini. Sedangkan kini Eugene yang masih menikmati masa-masa indahnya bersama Stephanie mulai menyampaikan keresahan hatinya terhadap kelompoknya di Alexandria yang sangat membutuhkan pertolongan. Mendengar hal itu, Stephanie pun menyarankan Eugene untuk menggunakan radio pemerintah secara diam-diam agar dapat mengetahui keadaan di sana, karena jika harus meminta izin pasti akan membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Ezekiel dan Juanita mendengar hal itu pun mulai mendekat dan langsung menyetujui apa yang Stephanie rencanakan. Dengan itu mereka pun bergegas, di mana Eugene dan Stephanie pergi ke ruang radio, sedangkan Ezekiel dan Juanita terus mengawasi situasi di tempat ini. Seketika itu Judith dan Rosita tengah berbenah pun menerima panggilan dari Eugene dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Hingga panggilan itu terputus secara tiba-tiba karena ternyata Mercer dan petugas lainnya telah mengetahui apa yang tengah mereka lakukan. Atas kejadian ini, kuasa hukum pun menetapkan bahwa mereka akan diadili dengan pasal-pasal yang berlaku karena baru saja tinggal sudah membuat kekacauan. Bahkan jika benar-benar terbukti bersalah, mereka juga akan segera dikeluarkan dari tempat ini. Hingga Stephanie dan camat setempat yang bernama Horsby pun datang membebaskan mereka tanpa persyaratan dan beranjak pergi begitu saja. Namun Stephanie tak meminta mereka untuk tenang karena Horsby tak pernah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Maggie dan Negan yang terus berusaha membantai para zombie yang menghadang. Hingga setelah memutuskan untuk singgah di sebuah tempat, Negan merasa perjalanan ini sia-sia dan berniat untuk meninggalkan Maggie kembali ke Alexandria. Maggie pun sangat kesal mendengar hal itu dan bahkan sampai terjadi sedikit ketegangan di antara mereka hingga tiba-tiba. Oh my God, you okay? Been better. Someone followed us back here. Good. Elijah berhasil selamat dan membawa Gabriel datang bergabung bersama mereka, dan seketika Maggie juga menjelaskan bahwa Duncan dan Agatha telah gugur, sedangkan Daryl dan Frost masih berada di luar sana. Seiring berjalannya waktu, Kate pun berhasil selamat setelah memberanikan diri memotong lengannya sendiri. Pada saat itu ia juga menegaskan bahwa dirinya sudah berubah, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dan bahkan ia juga memberitahu bahwa dirinya sempat melihat keberadaan Connie bersembunyi di sebuah tempat. Seketika Lydia pun menegaskan bahwa dirinya mengetahui titik lokasi yang Kate katakan, hingga Carol yang merasa bersalah juga ingin segera bergegas ke sana. Dan beralih sejenak ke Connie dan Virgil yang ternyata sampai saat ini juga masih berjuang mencari tempat persembunyian. Hingga setelah pelarian yang panjang, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah rumah meski harus menghadang para zombie yang terus berdatangan. Sedangkan si Aaron yang merasa situasi belum terkendali tak lantas langsung mencari keberadaan Connie, namun lebih memilih pulang ke Alexandria untuk kembali menyusun rencana yang lebih matang. Hingga perhatian mereka pun terpecah ketika Magna datang menanyakan keberadaan Kelly karena ternyata wanita itu telah pergi memulai pencarian seorang diri. Kini Virgil pun terus berusaha memeriksa hunian yang mereka tempati, dan tak lupa ia juga meminta Connie untuk beristirahat karena ia merasa bahwa Connie sudah terlalu lelah menjalani kehidupan ini. Namun Connie tak mengindahkan hal itu karena dirinya belum dapat merasa tenang sebelum memastikan tempat ini benar-benar aman. Bahkan ia kembali bergegas menyusuri setiap sudut ruangan hingga tiba-tiba
Seketika Connie pun langsung kembali menemui Virgil dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Namun dengan komunikasi yang terbatas, Virgil tak memahami apa yang tengah disampaikan sehingga Connie mulai menulis di sebuah papan untuk memberitahu bahwa mereka tidak sendirian di tempat ini. Merasa penasaran dengan hal itu, Virgil pun meminta Connie untuk memperlihatkan apa yang telah terjadi. Namun setibanya di sana mereka tak berhasil menemukan apapun dan Virgil mengira dirinya hanya berhalusinasi karena terlalu lelah dengan semua ini. Seketika Connie pun beranjak pergi karena merasa kecewa. Virgil tak mempercayai perkataannya dan sebuah pintu tertutup secara tiba-tiba membuat mereka terpisah dan seketika sesosok manusia berjalan bungkuk seperti binatang terus mengejar Connie sehingga dirinya harus berjuang menyelamatkan diri. Sementara itu di dalam hutan, Kelly yang terus melakukan pencarian tak sengaja menemukan barang-barang Connie yang tertinggal dan tentu saja membuatnya semakin bersemangat melanjutkan pencarian. Hingga di tengah perjalanan tiba-tiba Carol dan lainnya datang untuk mengingatkan Kelly bahwa hal ini sangatlah berbahaya. Kelly pun tak peduli dengan apa yang Carol katakan dan malah menjelaskan bahwa dirinya sempat pergi ke camp bekas Connie tinggal, di mana dirinya menemukan sebuah catatan yang berisi tentang percakapan Connie dengan seorang pria. Maka dari itu Kelly sangat yakin bahwa jarak mereka sudah semakin dekat dan Connie sangat membutuhkan bantuan, sehingga ia mengajak mereka untuk membantunya melanjutkan pencarian. Dan setelah merasa situasi terkendali, Connie pun beranjak pergi secara perlahan untuk mencari celah menyelamatkan Virgil. Pada saat itu suasana juga benar-benar mencekam dengan banyaknya suara aneh yang seperti semakin mendekat. Setelah pencarian yang panjang, Connie pun melihat keberadaan Virgil dan memberinya kode untuk segera pergi. Namun Virgil tak menyadari bahwa itu adalah Connie sehingga dirinya terlihat sangat waspada dan bahkan berniat menyerang hingga tiba-tiba Connie pun merasa sangat cemas melihat Virgil yang harus menghadapi makhluk mengerikan itu secara langsung. Untung saja dengan perjuangan yang keras, Virgil dapat meluncurkan sebuah tikaman dan mengusir makhluknya pergi. Namun meskipun begitu, Virgil belum terlihat tenang dan terus berjalan mendekat untuk memeriksa sumber suara. Dan dengan keberhasilan mereka melewati situasi mencekam ini, Virgil yang merasa cemas dengan keselamatan Connie pun memintanya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Namun Connie menolak tegas hal itu karena mulai saat ini ia sudah berjanji selalu bersama Virgil walau apapun yang akan terjadi. Hingga tiba-tiba perhatian mereka kembali terpecah dengan suara-suara aneh yang seperti semakin mendekat. Yang siapa sangka demi membalas dendam perbuatan Virgil, makhluk misterius membawa full squad untuk menyerang mereka. Namun Connie benar-benar menepati perkataannya untuk selalu bersama Virgil, sehingga ia mulai melumuri tubuhnya dengan saus tiram dan bersembunyi di pojokan melindungi Virgil. Dan Connie memanfaatkan untuk segera membawanya pergi dari tempat ini. Menyadari ada satu sosok yang masih mengikuti, Connie sempat berniat untuk membantai dengan tangannya sendiri. Namun siapa sangka Kelly dan lainnya datang tepat waktu untuk membantu mereka.
Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Poppy yang meminta semua anggotanya termasuk Daryl untuk kembali menginterogasi Frost tentang keberadaan kelompok Maggie saat ini. Bahkan di sana Poppy juga kembali menguji keberanian Daryl untuk menyelesaikan tugas secara brutal sampai akhirnya Daryl benar-benar melakukannya secara jantan di sana. Close to her to know where they're hiding. Tak kuasa menahan sakit yang diberikan, Frost pun memberitahu sebuah alamat rumah di kota yang memungkinkan besar akan menjadi tempat persembunyian Maggie dan kawan-kawan. Dengan itu Poppy pun langsung meminta Leah untuk mengajak semua anggotanya bergegas pergi ke sana. Benar saja, setibanya di titik lokasi yang Frost sampaikan, Leah langsung meminta anggotanya berpencar untuk melakukan pemeriksaan. Untuk itu Daryl pun sedikit memberi tanda agar Maggie dan lainnya mengetahui kedatangan mereka. Setelah beberapa waktu menyusuri semua tempat ini, mereka tak berhasil menemukan apapun. Namun siapa sangka tanpa Leah dan lainnya tahu, Daryl menyadari bahwa kelompok Maggie tepat berada di bawah mereka saat ini. Untuk itu Daryl mulai mengalihkan perhatian dan mengajak mereka untuk segera pergi, melanjutkan pencarian hingga tiba-tiba server mulai menyadari apa yang Daryl sembunyikan. Dan Told you. untung saja Maggie dan lainnya telah berhasil melarikan diri, dan dengan pencarian yang membuahkan hasil ini mereka memutuskan kembali ke markas untuk memberitahu Poppy atas kegagalan misi yang telah mereka jalani. Siapa sangka Poppy sama sekali tak merasa kecewa akan hasil yang server sampaikan, karena ketika mereka pergi ternyata Poppy kembali melampiaskan amarahnya kepada Frost hingga membuatnya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah berhasil pergi menjauh, Negan pun memberitahu Maggie bahwa dirinya merasa Daryl mengingatkan mereka untuk kembali ke Alexandria. Namun Maggie tetap teguh dengan pendiriannya untuk terus melanjutkan perjalanan dan tak akan kembali sebelum mendapatkan persediaan yang mereka butuhkan. Dengan perbedaan pendapat di antara mereka, perdebatan pun tak dapat dihindarkan lagi hingga tiba-tiba bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Eugene dan Stephanie yang tengah membantai para zombie di sekitar tempat ini sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga dengan Juanita dan Ezekiel yang terlihat begitu sibuk di sana. Yeah. Hingga sebelum melalui aktivitas yang cukup menguras tenaga, penyakit Ezekiel kembali kambuh dan seketika itu Juanita segera mendekati Stephanie agar segera mencarikan obat untuk Ezekiel sebelum semuanya semakin memburuk. Sedangkan Yumiko yang mempunyai pengetahuan lebih pun diangkat sebagai salah satu pengacara dan mendapat perlakuan khusus di tempat ini. Namun meskipun begitu, Yumiko tetap merasa risih karena dirinya merasa jauh lebih nyaman tinggal bersama anggotanya sendiri. Setelah sedikit perbincangan yang terjadi, Yumiko pun berlalu pergi menemui Tommy untuk kembali menanyakan mengapa dirinya rela menjadi tukang kue, mengingat bakatnya di dunia medis yang luar binasa. Mendengar pertanyaan yang Yumiko sampaikan, Tommy pun memintanya untuk segera diam dan juga memintanya berjanji untuk tidak mempermasalahkan hal ini lagi karena dirinya benar-benar jauh lebih nyaman dengan posisi yang saat ini ia jalani. Yumiko pun sadar akan apa yang Tommy sampaikan dan berniat untuk sedikit menceritakan rencana pertemuannya dengan Milton, di mana menurut informasi yang saya dengar adalah orang yang paling berpengaruh di tempat ini. Namun seketika perhatian mereka terpecah ketika beberapa petugas datang dan langsung membawa Tommy pergi. Merasa penasaran akan apa yang tengah terjadi, Yumiko pun segera menemui Horsby untuk menanyakan di mana keberadaan Tommy saat ini. Namun di sana Horsby tak mau memberi penjelasan yang jelas dan malah memintanya pergi menemui sekretaris Milton untuk mengatur pertemuan yang akan berlangsung. Sebagai orang baru di tempat ini, Yumiko pun mengikuti setiap arahan yang diperintahkan. Namun pada saat itu ia dibuat semakin bingung karena tiba-tiba sekretaris mendapat panggilan dari Milton yang memberitahu pengaturan ulang waktu pertemuan yang akan mereka lakukan.
Karena ternyata sebelum kita tiba di detik ini, Eugene, Juanita, dan Stephanie terlihat begitu senang menjalankan tugas dan terlebih lagi dengan kondisi Ezekiel yang telah kembali pulih. Horsby yang menyadari kesenangan mereka pun kembali mendekat dan membagi mereka menjadi dua kelompok untuk membersihkan tempat lain. Yang siapa sangka di sana Eugene dan Juanita melihat sepasang kekasih yang tengah bermesraan hampir tewas menjadi santapan koloni zombie yang mendekat. Untuk itu mereka pun langsung bekerja sama membantai para zombie untuk menyelamatkan muda-mudi Gabrut dari sana. Namun siapa sangka setelah semua usaha yang mereka lakukan, pria itu malah mencaci Eugene dan Stephanie karena merasa telah terganggu atas kedatangan mereka. Eugene pun benar-benar geram atas respon yang diberikan karena dirinya benar-benar menaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka. Stephanie yang merasa ketakutan dengan wibawa pria ini pun terus meminta Eugene untuk bersabar hingga seekor zombie kembali datang menyerang. Dan Look what you just did to my girlfriend. What the hell happened here? atas keributan yang terjadi, Horsby, Mercer, dan beberapa anggota lainnya segera datang mendekat dan seketika pria itu langsung menyampaikan kemarahannya atas apa yang telah Eugene lakukan. Horsby pun terlihat sangat marah dengan apa yang telah terjadi dan menegaskan kepada Eugene bahwa pria ini adalah putra satu-satunya dari Milton, sang penguasa. Maka dari itu, Horsby pun langsung menahan Eugene untuk membendung kemarahan putra Milton. Namun meskipun begitu, masih ada satu cara lain untuk keluar dari ruangan tahanan ini, yaitu memberitahu nama kota tempat Eugene tinggal sebelumnya. Dan Wait. bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan dua kelompok pencabut nyawa yang telah kembali setelah melanjutkan pencarian kelompok Maggie ke beberapa titik lokasi. Pencarian yang tak membuahkan hasil pun membuat Poppy sangat marah. Namun Leah memintanya untuk tenang karena dirinya akan mengajak Daryl melanjutkan pencarian. Benar saja, mereka mulai bergegas memeriksa titik-titik lokasi untuk memastikan keberadaan kelompok Maggie. Daryl yang merasa heran pun sempat menanyakan mengapa Poppy terus memburu kelompok Maggie setelah lengkapnya persediaan yang dimiliki tempat ini. Seketika Leah pun menegaskan bahwa setiap musuh harus dipastikan mati agar mereka tak kembali sehingga kami dapat mendapatkan kehidupan nyaman seperti apa yang kami inginkan. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, perhatian mereka terpecah dengan keberadaan seorang pria yang berada di balik semak-semak. Pria yang ketakutan itu pun terus memohon agar mereka mau melepaskannya karena dirinya mempunyai istri yang tengah terluka dan seorang putra yang masih membutuhkan kasih sayang. Merasa penasaran dengan hal itu, Leah memintanya untuk menunjukkan titik lokasi yang ia tempati. Hingga setibanya di sana, Leah dan Daryl benar-benar terkejut karena pria itu benar-benar berkata jujur. Namun meskipun berat, Leah yang melihat keadaan si wanita sudah benar-benar parah pun meminta pria itu untuk mengajak putranya pergi. Dan It's okay. I'm ready. kembali ke Maggie dan kawan-kawan, dimana kini terlihat jelas Negan yang telah mengikat zombie-zombie yang hampir saja menyerang mereka dan seperti telah merencanakan sesuatu yang ternyata dengan topeng yang masih ia simpan selama ini, dirinya berencana menggunakan cara zombie menyamar untuk mengalahkan kekejaman kelompok pencabut nyawa. Maggie sempat terkejut dengan apa yang Negan sampaikan, namun mau bagaimana lagi? Tak ada cara lain yang dapat mereka lakukan saat ini. Untuk itu Maggie pun mulai berlatih menyamar di tengah-tengah koloni seperti apa yang zombie penyamar lakukan. Semula semua terlihat begitu sulit, namun Negan terus meyakinkan Maggie bahwa dirinya dapat melakukannya dengan baik. Sedangkan Gabriel yang tak mau hanya berdiam diri juga mulai mengawasi kelompok pencabut nyawa untuk sedikit mengetahui pertahanan mereka. Pada saat itu Gabriel sebenarnya juga mempunyai kesempatan untuk membunuh salah satu pendeta dari kelompok keji ini. Namun entah apa yang merasukimu, Gabriel membiarkannya pergi begitu saja. Gabriel yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun segera kembali menemui Maggie untuk memberitahu keadaan kelompok pencabut nyawa saat ini. Mendengar hal itu, Maggie yang merasa tak mempunyai waktu lebih lama lagi pun mengajak mereka bergegas mengaplikasikan rencana Negan. Dan
Seiring berjalannya waktu, Daryl dan Leah yang telah kembali ke markas pun bergabung dengan Poppy dan anggota lainnya untuk memperkuat keamanan karena banyaknya koloni zombie yang datang secara tiba-tiba. Daryl sadar bahwa ini semua perbuatan kelompok Maggie, namun dirinya tetap pura-pura bodoh seperti tak mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan itu ia pun berniat untuk menemui Maggie di luar sana dan mulai beralasan kepada Poppy untuk memancing para zombie menjauh. Namun sepertinya ia telah menyimpan kecurigaan dan tak mengizinkan pergi dan mengutus anggota lain untuk menggantikannya. Benar saja, pria hitam manis yang selalu hidup dalam kekerasan itu pun terlihat begitu santai mengiring para zombie dan bahkan juga memberitahu Poppy bahwa semua sangat amat terkendali. Namun siapa sangka tiba-tiba koloni zombie bermunculan dari sisi lain dan What kind of situation? Sedangkan kini di markas, Leah yang tak kunjung mendapatkan kabar perkembangan mulai merasa cemas. Namun seketika Poppy memintanya untuk tenang karena dirinya sudah tahu bahwa utusannya akan mati di tangan musuh. Dan tugas kita hanyalah membalas semua perbuatan mereka. Sementara itu di Alexandria keadaan juga tak kalah mencekam karena dengan dahsyatnya badai yang tengah berlangsung dan juga para zombie yang menerobos masuk benar-benar membuat mereka sangat ketakutan. Di tengah ketegangan ini, Aaron pun menyadari ada beberapa kincir angin yang telah hangus terbakar sehingga memancing para zombie terus berdatangan. Untuk itu Aaron memutuskan bahwa dirinya akan pergi bersama Carol, sementara yang lainnya berjaga untuk memastikan tempat persembunyian mereka tetap aman. Hingga hal yang tak diinginkan mulai terjadi, di mana para zombie semakin berdatangan dan berusaha menerobos masuk, yang tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Rosita yang tak mau anggotanya dalam bahaya pun tak tahan lagi melihat semua ini, hingga pada akhirnya ia nekat keluar untuk membantai para zombie secara langsung. Dan setelah selesai dengan aksi kerennya, Rosita segera kembali ke dalam untuk mengingatkan mereka agar tetap waspada. Namun sayang seribu sayang, masih banyak sekali para zombie yang mendekat dan terus mendesak, sehingga benar-benar membuat mereka kewalahan. Rosita pun tak mau hal yang lebih buruk terjadi dan meminta Judith untuk segera membawa anak-anak lain pergi ke lantai atas mencari tempat persembunyian. Semula Judith melakukan tugasnya dengan baik, namun seketika ia sadar bahwa Gracie tak berada di antara mereka. Yang siapa sangka ABG beranjak gede itu ternyata tengah mencari senjata agar dapat bertarung hebat seperti apa yang Rosita lakukan. Hingga tiba-tiba ternyata Lydia sudah tak dapat lagi menahan para zombie yang berusaha masuk ke dalam, sehingga membuat Gracie dan Judith terjebak di sana. Kembali ke kelompok penjabut nyawa, di mana Poppy dan anggota lainnya terus memandangi para zombie yang berhamburan setelah menginjak ranjau-ranjau yang telah mereka siapkan. Vine. Untuk itu Daryl merasa sangat cemas karena seperti yang kita tahu bahwa anggota Maggie tengah berada di antara zombie-zombie di sana. Hingga di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, Daryl mulai menyadari bahwa Maggie dan Gabriel telah keluar dari koloni mencari jalan lain, sehingga ia pun bergegas mencari celah dan bahkan membunuh satu penjaga untuk melancarkan penyerangan mereka. Merasa telah selesai dengan tugas yang harus ia lakukan, Daryl segera kembali bergabung dengan Leah dan Poppy agar tak menimbulkan kecurigaan. Hingga setibanya di sana, siapa sangka Poppy yang mulai geram melihat kawanan zombie ini langsung meminta Leah untuk mengeluarkan senjata pamungkas yang mereka miliki. Benar saja, seketika senjata serbu mode masa kini pun dikeluarkan dan membantai habis seluruh zombie di sana. Daryl yang mengetahui hal itu pun merasa semakin cemas sampai akhirnya nekat memberitahu Leah tentang keberadaan kelompok Maggie di tengah koloni yang terus berdatangan. Leah pun sangat terkejut akan apa yang Daryl sampaikan hingga tiba-tiba Poppy datang memecah perdebatan mereka di sana.
Sedangkan kini Maggie dan Gabriel yang telah berhasil masuk mulai membagi tugas, di mana Gabriel pergi untuk mendapatkan persediaan, sedangkan Maggie akan menyempurnakan penyerangan ini. Untuk itu mereka pun segera bergegas, di mana Maggie mulai mendekati sebuah mobil dan berusaha menghidupkannya untuk membobol pagar pembatas. Dan Poppy yang mengetahui hal itu pun sangat marah dan tak mau berbasa-basi lagi. Leah pun mengingatkan bahwa banyak anggota yang masih terjebak di bawah sana, namun Poppy benar-benar tak peduli hingga tiba-tiba Daryl yang merasa semua ini telah berakhir mengajak Leah untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun ternyata tidak, karena Leah langsung memberitahu rekan-rekannya atas kematian Poppy, dan lebih parahnya lagi juga mengatakan bahwa Daryl yang telah membunuhnya. Dengan itu Daryl pun tak lagi memperdulikan keberadaan Leah dan bergegas pergi membantu Maggie melawan kelompok pencabut nyawa di luar sana. Go back! Shit. Leah pun mulai melepaskan tembakan senjata peluru serbu, dan Maggie yang tengah berlindung juga harus berjuang menghadapi satu anggota pencabut nyawa yang berada di sana. Untung saja Maggie dapat mengalahkannya dengan mudah dan bergegas pergi mencari tempat untuk berlindung. Yang siapa sangka hal itu malah membuatnya bertemu dengan Negan yang tengah memapah Elijah keluar dari peperangan ini. Dengan itu Maggie mengajak mereka bersembunyi sembari mengobati luka Elijah. Namun seketika Negan menegaskan bahwa mereka harus memanfaatkan situasi ini untuk mengambil persediaan dan pergi. Maggie pun menolaknya dengan tegas karena dirinya tak akan membiarkan Gabriel dan Daryl dalam bahaya di luar sana. Bersamaan dengan itu keadaan Alexandria juga masih sangat mencekam karena Rosita dan Lydia harus berjuang keras untuk menghadang para zombie yang berusaha menyerang. Sedangkan di sisi luar keadaan juga tak kalah menegangkan karena sampai saat ini api belum dapat dipadamkan, dan bahkan Carol bersama anggota lainnya juga datang memberitahu bahwa situasi semakin memburuk. Aaron yang tak mau menyerah dengan keadaan pun meminta mereka untuk kembali bangkit mengatasi semua ini, hingga tiba-tiba perhatian terpecah setelah mendengar peluit tanda bahaya dari Gracie yang memanggilnya. Hingga Aaron yang menyadari keberadaan mereka langsung masuk ke dalam untuk membantai para zombie yang berniat menyerang. Aaron berjuang keras dan langsung memanfaatkan waktu untuk mengeluarkan mereka dari tempat ini. Namun ia belum bisa bernapas tenang karena semakin banyaknya para zombie yang berdatangan. Definisi seorang ayah yang luar biasa. Cuk, gila nggak tuh? Merasa tak dapat melakukan perlawanan, Aaron pun menerayap di antara ventilasi udara untuk keluar dari tempat ini. Kalian pikir mudah? Coba bayangkan, tangan kiri Aaron hanya tangan palsu, bro. Bahkan pijakan yang lemah membuat keadaannya semakin tersudut. Namun untung saja Lydia menyempatkan datang untuk menyelamatkannya di sana. Are you okay? You would have done the same for me. Gracie. Diana, Rosita, they're on it.
Dan kini sepertinya Gabriel juga tak mau terus berdiam diri dan mulai menarik perhatian anggota pencabut nyawa agar Daryl dapat menyusup dan melakukan serangan secara langsung. Daryl pun melakukan pembantaian dengan sangat cepat dan segera menyelinap ketika menyadari Leah dan anggota lainnya mulai berdatangan. No more. Sementara itu, Gabriel yang tak sengaja memasuki ruang suci juga bertemu dengan pendeta yang sempat ia lihat beberapa waktu yang lalu. Gabriel yang tak mau basa-basi lagi pun mulai memasang kuda-kuda dan bersiap menyelesaikan pertemuan ini secara jantan. Namun pendeta itu malah bermain halus dengan berusaha mempengaruhi Gabriel untuk bergabung ke jalannya. Untung saja Gabriel tak terkecoh dengan semua ucapan yang dilontarkan. Dan sedangkan kini Maggie juga mulai mencari celah untuk keluar dari tempat ini, dan siapa sangka pergerakannya diketahui oleh Carver di sana. Saya sempat merasa cemas mengira tokoh strong kita akan mati, namun ternyata tidak bro, karena Elijah dan Negan telah siap menanti kedatangannya. Carver tak merasa gentar sedikit pun, dan bahkan malah menegaskan bahwa dirinya sangat senang menghadapi mereka. Dan lihatlah bro, Over here. seketika Maggie pun berniat untuk mengakhiri sepak terjang pria meresahkan ini. Namun Daryl segera datang mendekat untuk menghentikannya, karena ia yakin dapat menggunakan Carver untuk keluar dari tempat ini. Benar saja, Daryl mulai menghubungi Leah untuk melakukan sebuah pertemuan dan membuat kesepakatan di antara mereka. Leah yang tak mau hal buruk terjadi terhadap Carver pun segera datang menemui mereka, dan di sana Daryl langsung meminta mereka untuk segera pergi mengakhiri konflik ini jika tak ingin melihat Carver mati. Leah pun sempat terkejut mendengar hal itu, dan siapa sangka ia langsung menghubungi rekan yang telah standby 86 memperingatkan mereka. Tentu saja hal itu membuat mereka cemas, merasa telah terkepung dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan Leah dengan tegas juga meminta Daryl untuk segera menyerahkan Carver padanya jika tak ingin melihat hal buruk terjadi. Elijah yang sudah benar-benar muak pun tak peduli dan masih berniat untuk menyerang hingga tiba-tiba Carve, don't stop. Nope. Call me Gabriel. sebuah peluru melesat kencang melumpuhkan Carver, karena ternyata penembak jitu bukanlah anggota Leah, melainkan si Gabriel yang telah berhasil menguasai situasi ini. Anjay nggak tuh? Dengan itu Leah pun tak bisa berkutik dan meminta kepada Daryl untuk kembali menegosiasikan kesepakatan di antara mereka. Maggie dan Negan menegaskan bahwa kesepakatan telah dipilih, namun Daryl masih berbaik hati untuk membiarkan mereka pergi. Hingga tiba-tiba Drop your weapons and go. I'll see you soon. Elijah. Singkat cerita, mereka pun mulai berkemas untuk segera kembali ke Alexandria, namun tidak dengan Maggie yang memutuskan untuk pergi solo rank melihat keadaan Alden yang sempat ia tinggalkan. Hingga setibanya di sana, Maggie benar-benar sedih karena melihat rekan seperjuangannya telah tewas menjadi zombie. Dengan itu Maggie pun segera memberinya kematian dan pemakaman yang baik, hingga tiba-tiba Negan datang untuk berpamitan karena dirinya ingin mencari kehidupannya sendiri. Terkejut mengetahui hal itu, Maggie pun beranjak kembali bergabung dengan Daryl dan lainnya untuk segera mengikuti mereka kembali ke Alexandria.
Para warga Alexandria pun terlihat begitu senang dengan makanan yang mereka miliki. Terlebih lagi dengan Daryl yang begitu bahagia melihat Connie di sana. Namun meskipun begitu, kita harus ingat bahwa ada kesedihan setelah banyaknya anggota yang gugur di setiap perjuangan. Hingga tiba-tiba perhatian mereka pun kembali terpecah ketika Eugene datang bersama satu kompi penuh pria berseragam untuk mengantar persediaan, dan bahkan ia juga mulai memperkenalkan Hornsby yang akan selalu siap membantu pembangunan di tempat ini. Dan You, Mr. Lance Hornsby. Build back all you've lost. sebelum berlanjut, kita dibawa kembali ke 30 hari setelah tawaran Hornsby terhadap para warga Alexandria, di mana dengan tawaran yang diberikan, banyak sekali penduduk yang berbondong-bondong tinggal bersama di Commonwealth. Di sana mereka terlihat begitu senang, hidup penuh dengan kedamaian dan bahkan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk melanjutkan kehidupannya. Tak lupa mereka juga selalu merayakan hari-hari besar, menikmati kesenangan bersama untuk sedikit melupakan kiamat zombie yang selama ini mereka hadapi di luar sana. Hingga perhatian Carol mulai terpecah ketika melihat Ezekiel yang kembali merasakan sakit dari tumor yang selama ini bersarang di tubuhnya. Dengan itu Carol pun datang mendekat untuk memastikan Ezekiel baik-baik saja. Namun pria tua kita benar-benar tak mau dikasihani dan bertingkah seperti tak ada hal buruk yang pernah terjadi. Meskipun begitu, Carol tetap merasa cemas dan nekat pergi menyelinap ke gedung medis mencari berkas catatan Ezekiel saat ini. Hingga ketika Tommy datang mendekat, Carol tak bisa berdalih lagi dan langsung menyampaikan kecemasannya tentang penyakit Ezekiel yang semakin memburuk. Tommy pun sadar betul akan apa yang Carol rasakan. Namun ia juga tak bisa berbuat banyak karena pasien dirawat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan tentu saja hal itu membuatnya semakin bersedih. Sedangkan Daryl dan Rosita yang masih mempunyai keinginan hidup dengan kekerasan mulia mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh Mercer secara langsung, dimana pada kesempatan kali ini mereka dibagi menjadi dua kelompok berbeda untuk mengamankan rumah yang sengaja dipenuhi dengan zombie. Dan lihatlah, dengan itu Mercer kembali membawa Rosita dan Daryl untuk sesi latihan kedua, di mana mereka kali ini diminta untuk mengawasi Bastian, putra Milton, berlatih dan menirukan gaya bertarungnya. Daryl dan Rosita yang sadar akan posisi mereka pun menuruti perintah yang diberikan, yang padahal para zombie sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Hingga ketika mereka mulai menampakkan diri, Bastian dengan pede langsung berusaha membantai dua zombie yang berada di hadapannya. Namun pria muda itu terlihat begitu kewalahan sehingga Daryl memutuskan untuk turun. Why did you do that? Yang siapa sangka hal itu malah membuatnya murka karena dirinya masih merasa mampu menyelesaikan tantangan ini. Setelah Bastian pergi, Mercer pun mengingatkan untuk tidak lagi mengganggunya. Namun Daryl tak peduli dengan hal itu karena dirinya hanya berniat membantu. Asu, seperti anak pejabat di Konoha yang selalu mendapat pembelaan dan perlakuan khusus, Cok. Parah, men. Dan kini Carol yang masih bingung mencari cara membantu Ezekiel pun tak sengaja melihat Hornsby dan Max tengah berdebat dan juga melihatnya membuang sesuatu. Carol yang merasa penasaran pun segera pergi memeriksanya sehingga ia mengetahui apa yang menjadi sumber perdebatan mereka. Dengan itu ia pun sadar bahwa ini dapat menjadi sebuah peluang sehingga dirinya nekat pergi ke kedai miras Pak D Toto yang dipenuhi dengan zombie dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan anggur terbaik di sana.
Setelah berhasil dengan misi ini, Carol langsung bergegas datang menemui Hornsby untuk memberikan anggur yang telah ia dapatkan. Hornsby pun sempat merasa heran bagaimana bisa Carol dapat mengetahui apa yang tengah ia butuhkan saat ini. Namun Carol tak mau banyak basa-basi dan menegaskan bahwa dirinya melakukan hal ini agar Hornsby dapat memajukan jadwal Ezekiel untuk mendapat perawatan sebelum kondisinya semakin memburuk. Hornsby pun menegaskan bahwa itu bukanlah hal yang mudah, namun akan tetap ia usahakan untuk menghargai usaha Carol yang telah membawakan anggur untuknya. Di malam harinya, Commonwealth pun mengadakan pesta untuk merayakan Halloween sekaligus memperkenalkan Milton selaku gubernur resmi kepada publik di era baru ini. Di mana pada saat itu Daryl dan Rosita ditugaskan untuk menjaga pintu masuk karena hanya orang-orang terpandanglah yang dapat menghadirinya. Di sana Milton juga turut mengundang Kelly dan Connie karena ternyata mereka sempat saling mengenal sebelum wabah berlangsung sehingga mendapat perlakuan khusus di tempat ini. Hingga Hornsby pun mulai naik ke atas panggung menarik perhatian para hadirin untuk mempersilahkan Milton berpidato di hadapan mereka semua. Milton pun disambit dengan penuh sukacita dan dirinya juga mulai menggambarkan sedikit kesenangannya atas semua pencapaian ini. Namun seketika salah satu pelayan bernama Tyler maju ke depan dan dengan lantang menegaskan bahwa semua ini hanyalah omong kosong yang tentu saja membuat mereka semua sangat terkejut. Bahkan Tyler juga sempat menahan Max untuk mengulur waktu karena dirinya berniat untuk menyampaikan kejahatan para pemimpin kepada mereka semua. Milton yang tak mau kehilangan wibawa terus bertingkah sok baik di hadapan mereka sehingga Tyler sadar bahwa tak ada gunanya melakukan semua ini sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi melarikan diri. Dengan kejadian itu Bastian pun sangat marah dan meminta Mercer mengerahkan anggotanya untuk melakukan pengejaran. Daryl yang melihat gerak-gerik Tyler pun segera mendatanginya di sebuah ruangan dan seketika ia menegaskan bahwa Milton tak sebaik yang kita kira selama ini. Bahkan Tyler yang merasa putus asa juga berniat untuk bunuh diri, namun Daryl melarang tegas hal itu karena banyak keluarga yang masih membutuhkan keberadaannya. Seketika itu Tyler pun sadar akan apa yang Daryl sampaikan dan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga siapa sangka Bastian datang mendekat dan Daryl langsung menyerahkan Tyler agar semua orang tahu Bastian yang telah menangkapnya karena ia benar-benar sadar bahwa pria muda ini selalu terlihat hebat dan butuh pengakuan. Benar saja, Milton dan para hadirin pun sangat bangga dengan Bastian yang telah berhasil membawa Tyler ke hadapan mereka. Dengan itu Milton pun segera meminta penjaga untuk mengurungnya. Tak terasa 1 bulan pun telah berlalu, di mana kini Daryl yang telah resmi menjadi anggota militer mulai menggunakan seragam lengkap dan dengan bangga memperlihatkannya kepada Judith di sana. You look awesome. Yeah? You think so? Bahkan pada saat itu Daryl juga memberi Judith sebuah pemutar musik untuk merayakan hal ini. Begitu juga dengan Rosita yang tengah menjalankan tugas, memimpin anggota berpatroli ke sebuah tempat. Dan sementara itu sepertinya Eugene akhir-akhir ini tengah merasakan kebahagiaan yang luar biasa mengingat kedekatannya dengan Stephanie yang semakin terbangun di sana. Bahkan tak hanya tidur di seranjang, namun mereka sudah tak segan-segan lagi saling mengutarakan perasaan yang mereka miliki. Hari-hari Eugene pun selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan bahkan dirinya juga dengan senang hati menceritakan kesenangannya kepada Juanita. Hingga di sore harinya Eugene duduk di sebuah meja dengan 2 buah es krim, berharap Stephanie akan segera datang. Namun seketika raut wajah Eugene mulai berubah ketika apa yang ia harapkan mulai pudar, tak memberi kabar dan bahkan menghilang bagai ditelan bumi. Untuk itu Eugene pun bergegas pergi ke kos Stephanie untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun setibanya di pintu masuk, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang pria misterius yang seperti terlihat resah melihat kedatangannya. Dengan itu Eugene pun merasa semakin cemas dan terus memanggil Stephanie untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun Stephanie yang berada di dalam tak lantas memberi jawaban dan malah terlihat mengemasi baju seperti tengah menyembunyikan sesuatu. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Connie dan Kelly yang tengah datang menemui salah satu staf untuk mencari tahu apa yang telah dialami Tyler sebenarnya. Mendengar hal itu, staf pun mengatakan bahwa Tyler hanya terkena gangguan mental dan dirinya berharap mereka tak mengurusi masalah ini lagi. Namun tentu saja Connie tak sebodoh yang dibayangkan dan terus mendesak untuk mendapatkan jawaban dari semua ini. Sampai akhirnya wanita yang sudah tak bisa berkata-kata itu pun bergegas pergi meninggalkan mereka begitu saja.
Semakin penasaran dengan respon yang diberikan, Kelly dan Connie pun berusaha menyelidiki misteri ini lebih dalam sedalam punyamu. Namun seketika petugas menghadang dan bahkan Mercer secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaannya atas keberadaan mereka. Dan kini dengan minuman yang sempat Carol berikan, nampaknya Hornsby semakin menyukai keberadaan Carol. Dan bahkan ia juga tak segan-segan mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang sebenarnya sangat dirahasiakan dari dunia luar. Setibanya di sana, Carol mengira bahwa dirinya tiba di sebuah pabrik tramadol dan kawan-kawan. Namun Hornsby membantah hal itu dan menjelaskan bahwa tempat ini bukan bagian dari Commonwealth. Namun kita saling membutuhkan satu sama lain demi sebuah keuntungan yang besar. Hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan seorang pria yang datang mendekati Hornsby untuk membahas kenaikan gaji dan bahkan juga mengancam bahwa kelompoknya tak akan lagi memberi pasokan jika permintaan yang diajukan tak disepakati. Hornsby pun sempat mempertimbangkan tawaran yang diajukan mengingat mereka benar-benar saling membutuhkan. Namun seketika Carol memberitahu bahwa dirinya telah mendapat informasi bahwa ada permainan nakal di tempat ini. Dan Take him into custody now. Hands off of me! Hornsby! beberapa hari setelah kepergian Stephanie, Eugene pun terus mengurung diri sehingga membuat Juanita merasa cemas dan menyempatkan sedikit waktu berkunjung untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Dengan itu, Eugene mulai menjelaskan bahwa dirinya melakukan penyelidikan secara diam-diam setelah pihak keamanan menghentikan pencarian karena dirinya sangat yakin bahwa Stephanie masih dapat ditemukan. Hingga di sebuah malam ketika dirinya tengah termenung, tiba-tiba Roman, pria yang berpapasan dengannya di kos Stephanie, kembali melintas dan ia langsung berusaha mengorek informasi darinya. Dengan nada terbata-bata akibat kesedihan yang selalu mendalam, ia menunjukkan foto Stephanie yang tertempel di sepanjang dinding dan berharap Roman mengetahui keberadaannya. Pria itu pun seperti terkejut mendengar pertanyaan yang diberikan dan beralasan hanya melakukan perbaikan di sana. Eugene pun tak dapat menerima jawaban yang diberikan karena jika memang Roman seorang tukang perbaikan dan tak mengetahui apapun, tidak mungkin dirinya tak menggunakan seragam ataupun perlengkapan kerjanya ketika bertugas. Maka dari itu, ia diam-diam terus mengawasi kemanapun Roman pergi hingga di suatu ketika dirinya mulai mengetahui bahwa Roman bekerja di sebuah gedung yang bersangkutan dengan pemerintahan dan Eugene menjadi sangat yakin bahwa menghilangnya Stephanie telah direncanakan. Dengan itu, Eugene mengajak Juanita pergi bersamanya untuk mengawasi Roman lebih jauh, di mana dirinya kali ini berniat untuk memeriksa kediaman Roman secara langsung. Hingga setelah Roman beranjak pergi, dirinya mengajak Juanita bergegas memanfaatkan kesempatan ini. Juanita yang tak pernah melakukan penyusupan merasa cemas, takut mereka akan tertangkap dan mendapat hukuman yang berat. Namun Eugene tetap memintanya tenang karena sudah pasti semua akan terkendali sesuai rencana. Benar saja, mereka menyelinap masuk ke dalam dan mulai memeriksa sudut ruangan. Siapa sangka di sana mereka menemukan hal yang mencurigakan dan bahkan juga ada beberapa senjata yang tersimpan di sana. Namun sialnya, dengan waktu yang kian menipis mengharuskan mereka pergi hingga tiba-tiba. Hey, there they are. That's them. Dengan tertangkapnya mereka, Eugene pun benar-benar meminta maaf kepada Juanita karena tak menyangka hal ini akan terjadi. Hingga Hornsby pun datang membawa beberapa berkas sebagai bukti bahwa Roman tak ada sangkut pautnya dengan menghilangnya Stephanie. Untuk itu Hornsby memintanya menandatangani sebuah surat permintaan maafnya agar dirinya dapat membantu mereka keluar dari tempat ini. Setelah berhasil terlepas dari hukuman, Eugene tak lantas menyerah dan berniat untuk melanjutkan penyelidikan ini. Namun tentu saja Juanita melarang hal itu karena semua dugaan Eugene telah terbukti salah besar dan hanya memperbanyak masalah untuk mereka. Mendengar hal itu, Eugene pun benar-benar merasa sedih dan putus asa dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Hingga Juanita yang mulai merasa iba mencoba menenangkannya di sana. Dan dengan seberkas catatan yang Eugene miliki, ia pun beranjak pergi. Diam-diam menyelinap ke sebuah gedung untuk membuktikan bahwa semua dugaannya benar. Namun sialnya, belum sempat masuk ke dalam, beberapa orang berjaga langsung menghajarnya. Dan siapa sangka, salah satu orang di sana adalah Stephanie. I'll handle it.
Eugene pun benar-benar terkejut dengan pemandangan ini, dan bahkan Hornsby yang datang mendekat juga membuatnya semakin sadar bahwa dirinya telah dipermainkan. Tentu saja kejadian ini membuatnya hancur. Cinta besar yang ia rasakan hanyalah fiksi, dan Hornsby memanfaatkan dirinya hanya untuk menguasai Alexandria. Eugene pun sangat marah dengan semua ini, dan tak lupa dirinya juga menegaskan bahwa Hornsby sudah benar-benar berhasil jika memang semua itu yang diinginkannya. Hornsby pun sangat terkejut mengetahui Eugene dapat menyadari semua ini dengan cepat, sehingga dirinya langsung menegaskan bahwa semua ini memang harus dilakukan demi keseimbangan di masa depan. Dengan semua kejadian yang dialami, Eugene pun benar-benar putus asa, tak mempunyai semangat untuk melanjutkan kehidupan ini lagi, hingga tiba-tiba Max datang dan Eugene? It's me. I'm the one you were talking to on the radio. Max pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi, di mana pada awalnya ia menemukan radio rusak dan terus berusaha melakukan perbaikan sampai akhirnya ia tersambung dengan Eugene saat ini. Semula dirinya hanya berniat untuk mencari teman, dan Eugene selalu dapat menghiburnya di setiap perbincangan, hingga suatu ketika Mercer yang merupakan kakak kandungnya sendiri mengetahui apa yang telah ia lakukan, dan sejak saat itu radio pun dirampas sampai pada akhirnya muncullah seorang yang bernama Stephanie untuk memancingmu datang ke tempat ini. Sebenarnya Max mempunyai banyak kesempatan untuk memberitahu hal ini secara langsung, namun ia lebih memilih diam karena melihat Eugene begitu bahagia menikmati hari-harinya. Dengan itu Eugene pun kembali menanyakan di mana Stephanie yang asli berada dan apa sebenarnya maksud dari semua ini. Max pun menegaskan bahwa Stephanie hanyalah fiksi, dan kita juga tahu apa yang akan terjadi karena semua pemimpin mempunyai ambisi besar untuk menguasai setiap kelompok yang tersebar di luar sana. Di keesokan harinya, Hornsby pun membawa Milton beserta beberapa rombongan pergi ke Alexandria untuk menindaklanjuti proyek peluasan wilayah mereka. Setibanya di sana, Eren pun menyambut kedatangan mereka dengan baik dan mulai menjelaskan bagaimana tempat ini bekerja, di mana komunitas mandiri ini tak mempunyai insinyur resmi dan hanya bermodalkan sedikit rancangan yang sempat Maggie berikan untuk pembangunan. Bahkan di sana Mercer juga menyampaikan kekagumannya, sehingga Daryl menegaskan bahwa sudah banyak sekali peperangan yang mereka lewati untuk sampai di titik ini. Setelah merasa puas memeriksa Alexandria, Hornsby pun langsung meminta Eren membawa Milton pergi ke Oceanside menemui Rachel untuk menawarkan kesepakatan. Rachel pun menyambut kedatangan mereka dengan baik, namun perihal kesepakatan dirinya sangat menghormati Maggie untuk mengambil keputusan. Dengan penolakan dari Rachel, mereka pun bergegas pergi berniat untuk kembali ke Alexandria. Di sana Hornsby juga seperti kehilangan muka terhadap Hilltop dan mulai menyalahkan Eren atas kegagalan kesepakatan yang mereka rencanakan. Namun Eren benar-benar tak peduli karena ini semua di luar wewenangnya, hingga tiba-tiba perjalanan mereka terhadang dengan adanya kelompok zombie yang ternyata Maggie dan lainnya telah sibuk melakukan pembantaian di sana. At ease. Hey, Maggie. Hingga Maggie yang telah selesai melakukan tugasnya pun menanyakan kepada Eren dan Daryl mengapa mereka membawa kelompok asing sampai sejauh ini. Eren pun menjelaskan bahwa sudah dapat dipastikan bahwa wilayah mereka akan sangat terbantu dengan kedatangan mereka. Hingga perhatian mereka terpecah ketika Hornsby datang mengajak Maggie berburu untuk sedikit mencairkan suasana. Dengan itu mereka benar-benar mulai memasuki hutan dan Milton meminta anggota lainnya pergi menjauh karena ada sesuatu yang harus ia bicarakan dengan Maggie. Dimana pada saat itu secara perlahan Milton merayunya untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kelompok mereka demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak-anak di masa depan. Meski Milton terlihat begitu meyakinkan, namun Maggie enggan memberi tanggapan untuknya. Milton pun tak menyerah begitu saja dan terus mencoba membangun kedekatan di antara mereka hingga beberapa zombie mulai mendekat. Dan
Bersamaan dengan itu juga diperlihatkan dengan Jerry yang tengah mengantar Ezekiel melakukan pemeriksaan rutin, di mana pada kesempatan kali ini Tommy memberitahu bahwa mereka telah siap mengangkat tumor yang bersarang secepatnya. Jerry pun merasa heran mendengar hal itu karena seharusnya Ezekiel masih harus menunggu antrian cukup lama. Namun Tommy menegaskan bahwa saat ini Ezekiel berada di daftar yang paling atas dan bahkan mereka juga tak perlu memikirkan biaya lagi. Jerry pun sangat senang mendengar hal itu, namun tidak dengan Ezekiel yang malah merasa sangat penasaran di sana. Hingga setibanya di rumah, Carol datang untuk memastikan keadaan Ezekiel baik-baik saja, dan seketika itu ia langsung sadar bahwa wanita barbar inilah yang telah membantunya. Namun bukannya senang, Ezekiel malah terlihat begitu marah karena di tempat ini masih banyak orang yang mempunyai penyakit berbahaya. Namun tanpa basa-basi lagi, Carol menegaskan bahwa dirinya hanya tak mau kehilangan sosok yang kuat dari kesalahan sistem ini, karena banyak sekali orang-orang rendahan yang diselamatkan, namun tak mau berbuat apa-apa demi kelompoknya. Singkat cerita, setelah proses perburuan yang panjang, Maggie pun mengajak mereka mampir ke Hilltop, dan siapa sangka kedatangannya langsung disambit baik karena saat ini para petugas kelompok berseragam telah tiba sebelum Maggie datang dan mulai bergerak untuk perbaikan, dan terlebih lagi dengan keberadaan Daryl di sana tentu memperlengkap kesenangan mereka. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Hornsby yang berambisi menjadikan tempat ini sebagai wilayah Commonwealth pun kembali mendekati Maggie untuk menyampaikan bahwa dirinya mempunyai 50.000 pasukan yang siap dikerahkan untuk memperbaiki wilayah ini. Namun Maggie tetap tak tertarik sedikit pun dengan tawaran-tawaran yang diberikan karena dirinya merasa dapat membangun tempat ini bersama orang-orangnya sendiri. Hingga tiba-tiba suara tembakan terdengar yang ternyata dengan senjata-senjata yang canggih dan anggota Milton miliki, para zombie berhasil terbantai dengan sangat mudah. Siapa sangka hal itu membuat Margaret mulai tertarik dengan keberadaan mereka. Namun tidak dengan Maggie, dia langsung bergegas mendekati Milton untuk menyampaikan bahwa dirinya masih teguh pada pendirian seperti semula. Setelah penolakan yang Maggie berikan, Daryl pun mulai berpamitan karena dirinya akan segera ikut kembali ke Commonwealth bersama Milton dan anggota lainnya. Maggie pun tak merasa keberatan dengan hal itu karena dirinya sadar bahwa jalan mereka sudah berbeda. Namun siapa sangka ternyata Margaret dan beberapa penduduk Hilltop lainnya juga telah berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut serta bersama mereka. Yang tentu saja hal itu membuatnya sangat amat bersedih. Setelah itu Hornsby masuk jauh ke dalam hutan melampiaskan amarahnya atas penolakan yang Maggie berikan. Aaron yang merasa penasaran pun menyempatkan diri untuk datang mendekat. Namun seketika pria itu menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan